Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlillah Arfis. Di sini ingin mempresentasikan mengenai hasil desain saya yang bertemakan rumah hemat energi di masa pandemi COVID-19. Di sini dimulai dari bedah karyanya dulu. Bedah karya yang saya pakai yaitu bedah karya rumah Linaya. Dan berikut adalah detail-detail mengenai informasi rumah Linaya dan arsitek-arsiteknya. Berikut adalah lokasi rumah Linaya. Berikut adalah konsep bangunan dari rumah Linaya. Dan ini juga masih membicarakan mengenai konsep bangunan rumah Linaya. Nah, ini adalah denah lantai 1 dari rumah Linaya. Dan berikut adalah denah lantai 2 dari rumah Linaya. Kemudian berikut adalah analisa ruangnya. Secara ruang luar yaitu ada taman, teras, dan juga carport. Dan di sini juga masih ada analisa ruang luar yaitu ada deck kanopi, rooftop. Kemudian inilah bagian-bagian yang unik dari fasad rumah Linaya. Ini adalah analisa ruang dalam lantai 1. Dan berikut adalah analisa ruang dalam lantai 2. Kemudian berikut adalah kelebihan-kelebihan dari rumah Linaya ini. Berikut adalah kesimpulan dari rumah Linaya. Sini kita akan masuk ke pemrograman yang dari hasil desain saya. Yang pertama, analisis makronya, yaitu bangunan ini terletak di Kota Tangerang Selatan, yaitu sebuah kota yang terletak di Provinsi Banten. Kemudian Kota Tangerang Selatan ini juga menjadi salah satu daerah yang menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat. Itu sebelah utaranya berbatasan dengan Kota Tangerang, sebelah timurnya berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Dan juga sebelah baratnya berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Di sini analisis mikronya, masih analisis makro mengenai iklim yang terdapat di Kota Tangerang Selatan. Kemudian berikut adalah analisis mezonya. Terdapat bank BCA di sekitar lokasi tapak. Kemudian ada Hero Supermarket, RSIA Bina Medica Bintaro. Kemudian ada Transpark Bintaro juga. Ada Masjid Azizul Aslam dan juga kemudian Sekolah Penabur. Berikut adalah analisis mikronya, yaitu di sebelah utara, timur, utara dan selatan itu masih berupa lahan kosong. Sedangkan timur barat itu hanya sebuah jalan yang menghubungkan antara lokasi tapak ini, dan ke arah timur itu bisa menuju Bintaro, sedangkan arah barat bisa menuju ke arah Jalan Jombang. Kemudian analisis tapak. Di sini kondisi tapak tipe 2A yang berdimensi 12 x 29 meter ini bertanah datar, dan di tapak tersebut terdapat sebuah pohon mangga berdiameter 25 cm
tinggi 8 meter dan lebar dahan diameter 3 meter. Yang tidak boleh ditebang. Pohon tersebut berjarak 17 meter dari timur dan 6 meter dari utara. Salah satu konsep dari bangunan ini juga nantinya bangunan ini akan menempel dengan bangunan yang berada di tapak 1A atau di sebelah utara tapak. Garis sempadan jalan rayanya yaitu 4 meter, GSB-nya 3 meter, luas lahannya kurang lebih 348 meter persegi, dan luas bangunan maksimal dalam tor yaitu 160 meter persegi. Nah, di sini adalah analisa orientasi mataharinya. Di pagi hari jam 7 sampai jam 12 merupakan matahari yang sehat dan memiliki udara yang sejuk sehingga bagian bangunan sebelah timur dapat diberi bukaan agar mendapat pencahayaan matahari langsung di pagi hari. Sedangkan dari jam 12 sampai jam 5 merupakan matahari panas yang menyengat sehingga pada bagian barat bangunan di sebelah barat perlu ditutup dengan pertimbangan sirkulasi udara harus tetap berjalan. Hal ini karena pada tengah hari hingga malam udara akan terasa panas sehingga area barat perlu ditutup. Kemudian berikut adalah analisis kebisingannya. Di sini kebisingan itu dapat diperoleh dari jalan utama dan juga kemungkinan dari arah jalan dari tapak tersebut sendiri atau jalan perkomplekannya. Untuk mengatasi kebisingan yang mungkin akan berasal dari kendaraan yang lewat di jalan perkomplekan, itu ruang-ruang istirahat dan bersantai seperti ruang keluarga dan kamar tidur mungkin bisa diletakkan di tempat yang jauh dari jalan agar penghuni dapat merasa nyaman ketika sedang beristirahat maupun sekedar bersantai. Kemudian inilah profil penghuninya. Ayahnya itu berusia 55 tahun, pekerjaannya arsitek dan juga hobinya berkebun. Kemudian ada ibu yang berusia 48, pekerjaannya guru PNS dan hobinya berkebun juga. Di sini anak pertamanya berumur 20, perempuan, masih kuliah dan hobinya itu berenang. Untuk anak kedua itu berumur 16 tahun, perempuan, masih sekolah SMA, hobinya membaca novel, dan anak ketiga itu berumur 14, laki-laki, masih sekolah SMP, dan hobinya berolahraga. Kemudian ada pembantu yang berumur 35 tahun, perempuan. Berikut adalah analisis aktivitas penghuni. Kemudian berikut adalah analisis kebutuhan ruang yang terdapat di buku data arsitek. Berikut gambarnya. Kemudian di sini ada konsep rumah hemat energi di masa pandemi. Yang pertama ada urban farming, yaitu urban farming atau pertanian urban, juga dikenal dengan sebutan pertanian di perkotaan. Ini urban farming merupakan pemanfaatan ruang terbuka menjadi lahan hijau untuk menghasilkan produk pertanian. Sehingga jika pertanian biasanya dilakukan di wilayah pedesaan, urban farming memungkinkan pertanian dilakukan di wilayah perkotaan. Misalnya di area permukiman penduduk. Nah, di sini dari desain saya ini akan saya terapkan urban farming karena dari sesuai profil penghuninya tadi, karena ayah dan ibunya juga hobi berkebun, maka akan saya terapkan konsep urban farming. Kemudian di sini ada solar panel. Di sini fungsi solar panel itu untuk menghemat energi listrik, karena di sini kan solar panel itu hanya butuh sinar atau cahaya matahari untuk menghasilkan sebuah listrik. Kemudian konsep berikutnya itu disediakannya kamar tamu multifungsi, yang mana di masa pandemi COVID-19 ini perilaku manusia sehari-harinya itu tidak akan sama lagi seperti sebelum COVID-19. Mungkin dulu rumah berfungsi sebagai tempat persembunyian dari cuaca buruk dan hewan predator.
Kemudian rumah batu berpagar tinggi dibangun untuk mencegah musuh dari luar masuk. Kemudian setelah atau pasca COVID-19 ini, mungkin banyak orang yang akan berpikir, "Eh, saya membutuhkan rumah yang dapat memberikan isolasi sosial yang efektif." Maka dari itu, di sini disediakannya kamar tamu multifungsi ini itu selain bisa dijadikan sebagai kamar tamu, kamar ini juga bisa dijadikan sebagai ruang isolasi apabila dari salah satu penghuni terpapar atau terkena penyakit COVID-19. Ini konsep rumah hemat energi berikutnya, yaitu ada penggunaan roster, yang mana roster ini merupakan partisi atau penyekat antar ruang yang memiliki fungsi utama sebagai lubang sirkulasi udara dan pencahayaan di siang hari. Kemudian ada aquaponik atau aquaculture, yaitu merupakan budidaya ikan, sedangkan hidroponik adalah budidaya tanaman tanpa tanah. Jadi aquaponik itu adalah sistem pertanian yang memanfaatkan kotoran ikan sebagai nutrisi bagi tanaman dan memanfaatkan tanaman sebagai pengendali kualitas air bagi ikan. Di sini uniknya yaitu sistem ini memungkinkan untuk dilakukannya budidaya tanaman serta ikan secara bersamaan dalam satu tempat dan satu waktu, karena nantinya ikan akan mengeluarkan kotoran berupa nutrisi yang akan diserap oleh tanaman secara langsung, sementara itu ikan mendapatkan air yang telah dimurnikan oleh tanaman. Nah, berikut adalah konsep denah yang akan saya terapkan. Di sini sudah terlihat di gambar bahwa di bagian satu ini itu sebuah carport, dan 2 ini teras, 3 ini kamar tidur tamu atau juga bisa jadi ruang isolasi, kemudian 4 ini kamar mandinya untuk tamu atau ruang isolasi tersebut, kemudian 5 itu sebuah tangga, 6 itu ruang keluarga, 7 itu ruang kamar tidur utama, 8 itu kamar mandi utama, 9 itu ruang makan plus dapur, yang mana di sini akan diterapkan dapur semi terbuka. Jadi dapurnya itu tidak tertutup full oleh dinding. Dan di sini yang 10 itu kamar tidur pembantu, 11 itu kamar mandi pembantu, 12 itu ruang laundry, 13 itu taman depan atau taman di tengah ini. Kemudian 14 itu taman belakang dan kebun, dan 15 ini gazebo. Nah, di sini seperti yang telah saya tandai bagian ruang 1 dengan ruang 13 itu saya pisahkan atau saya buat partisi dengan menggunakan roster agar sirkulasi udara yang terdapat di sini tuh baik, karena di bagian 13 ini ada sebuah tanaman yang tidak boleh ditebang tadi. Maka agar tanaman tersebut juga mendapat sinar matahari, maka di sini akan hanya digunakan roster dengan tidak menggunakan dinding full. Kemudian di ruang 12 ini juga saya gunakan roster karena ruang tersebut merupakan untuk ruang laundry. Dan di sini konsep bentuknya seperti yang bisa dilihat di gambar. Area merah ini merupakan area di mana matahari pagi terbit, maka dari itu bukaan akan dimaksimalkan karena orientasi bangunan juga menghadap ke arah timur, sehingga matahari pagi itu dapat masuk ke bangunan. Karena matahari pagi juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Kemudian area biru ini juga diberi bukaan karena bagian ini tidak menghadap langsung ke arah matahari terbit maupun terbenamnya, sehingga bukan pada area ini difungsikan untuk memaksimalkan cahaya yang masuk ke bangunan dari pagi hingga sore hari. Jadi di sini bisa meminimalisir untuk penggunaan lampu dari pagi hingga sore. Berikut adalah analisis hubungan ruangnya. Berikut adalah zoning tapaknya. Nah, di sini adalah gambar yang telah saya buat. Di sini ada side plan-nya, ada ground plan-nya, denah lantai 1,
denah lantai 2, tampak depan dan belakang, tampak samping, gambar potongan AA, gambar potongan BB, rencana fondasi, denah elektrikal lantai 1, denah elektrikal lantai 2, denah plumbing lantai 1, denah plumbing lantai 2, denah plumbing atap. Dan berikut adalah gambar maket yang telah saya buat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.